Hai, welcome to my channel. This is my first video. Nama gue Andin dan mulai sekarang gue akan coba share ke kalian mengenai konten-konten edukatif. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau memang ada masukan atau ada ide untuk video-video gue nextnya, bisa taruh aja langsung di kolom komentar. Just enjoy the video. Yang pertama bakal gue bahas sesuai dengan judulnya adalah terkait dengan diktator-diktator paling terkenal di Asia Tenggara. Siapa aja diktator-diktator tersebut? Langsung aja kita move on to the list. Yang pertama bakal gue bahas adalah Ngo Dinh Diem, presiden dari Vietnam Selatan besutan Amerika Serikat pada tahun 1954 sampai dengan 1963 yang anti-komunis. Diem terlahir dari keluarga bangsawan Katolik dan bersekolah di sekolah Katolik di Cunny Huế dan melanjutkan kuliahnya pelayanan sipil di Hanoi. Pada tahun 1933, ia bergabung menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kekaisaran Bao Dai. Namun, akhirnya dia mengundurkan diri karena Prancis menolak adanya permintaan otonomi lebih. Pada tahun 1945, ia ditawan oleh kelompok sosialis komunis yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, presiden dari Vietnam Utara. Dengan kehadiran Ngo Dinh Diem, Ho Chi Minh berharap bahwa masyarakat Katolik bisa bergabung ke Vietnam Utara. Akan tetapi, Ngo Dinh Diem justru mengasingkan diri ke Amerika Serikat, di mana ia bertemu dengan John F. Kennedy yang pada saat itu masih berstatus sebagai senator. Troops is a matter and the matter of what we're going to do to assist Vietnam retain its independence is a matter still under consideration. Pada tahun 1954, terjadilah perjanjian Jenewa yang memisahkan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pada saat itu, Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh yang beraliran sosialis komunis, sementara di selatan dipimpin oleh Bao Dai yang mengajak Ngo Dinh Diem untuk ikut memerintah. Disinilah mulai terlihat kekejaman dari Diem. Diem menerima tawaran dari Bao Dai untuk dapat memerintah bersamanya. Akan tetapi, akhirnya menggulingkan sang kaisar dengan referendum pada tahun 1955 dan menyatakan diri sebagai presiden dari Vietnam Selatan. Perang saudara yang tak berkesudahan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan terus berlanjut. Should stay off the streets unless movement is absolutely necessary for Sementara di pihaknya sendiri, Diem mengucilkan para biarawan Buddhis, memicu adanya aksi protes berupa pembakaran diri dari para biarawan Buddhis. Ini merupakan foto dari biarawan Buddha sebelum melakukan pembakaran. Untuk video atau foto-foto lengkapnya bisa dicari sendiri di internet ya. Di sini tidak bisa ditampilkan karena mengandung konten yang sensitif. Aksi pembakaran diri tersebut membuat nama Diem menjadi tercoreng dan Amerika Serikat menjadi sorotan dari media massa internasional. Hubungan mereka akhirnya memburuk sampai ketika mengetahui bahwa Angkatan Darat Republik Vietnam sedang merancang adanya kudeta, Amerika Serikat secara diam-diam membuat perjanjian rahasia bahwasanya mereka tidak akan ikut campur dalam tindakan kudeta tersebut. A white flag fluttered out a window of the presidential palace and the shooting ceased. Outside, the tanks were gathered. Akhirnya, pemerintahan pun lengser, Diem dan adiknya dibunuh. Selang 20 hari setelah pembunuhan Diem, Presiden John F. Kennedy terbunuh karena tertembak di mobil ketika ia sedang berpawai. Akibat dari kekejaman Diem adalah 208.000 jiwa di Vietnam Selatan dan 1 juta jiwa di Vietnam Utara. Yang kedua adalah Salazar atau yang lebih kita kenal juga dengan nama Pol Pot, merupakan pendiri dari gerakan Hammer Merah di Kamboja yang beraliran sosialis komunis. Pol Pot terlahir di Kampong Tom, Kamboja pada tanggal 19 Mei 1928. Pol Pot menjadi seorang komunis dan bergabung dengan Partai Komunis ketika ia sedang mengambil beasiswanya di Paris, Prancis. Ketika ia kembali ke Kamboja, pada saat itu kondisi Kamboja
sedang adanya pemberontakan antara masyarakat sipil dengan penjajahan Prancis pada tahun 1953. Pol Pot was one of that generation. Ho and his cabinet must hide from roving bombers in a deep mine shaft. The French know that the enemy hides below them in the jungle. But Ho's fighters have in their favor their mastery of the art of guerrilla warfare. Ini meninggalkan adanya kursi kosong di pemerintahan pada negara yang entitas politiknya banyak sekali. Tentu saja, Pol Pot dan sekutunya ingin mengisi kedudukan tersebut. Akan tetapi, seperti rekannya pada abad ke-20, Mao Zedong, Pol Pot memutuskan untuk mengajar, sementara menyimpan rencana revolusionernya sambil membentuk komunitas dan organisasi komunisnya sendiri. Pemerintahan saat itu mencium adanya gerakan dari organisasi ini dan memutuskan Pol Pot untuk pergi dan lari sampai ke hutan. Pada saat itu, ia dibantu oleh Cina dan pasukan Viet Cong. Akhirnya, ia membentuk adanya organisasi Khmer Merah. ខែមីនា ឆ្នាំ1975 ខ្មែរក្រហមនឹងដើមបានជោគជ័យថ្មីថែមទៀត ផ្លូវទន្លេរវាងភ្នំពេញនិងវៀតណាមខាងត្បូងត្រូវកាត់ផ្តាច់ Di sisi lain, pemerintah yang sedang berkuasa, Raja Norodom, dikudeta oleh Jenderal Nol yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Pada saat itu, Amerika Serikat dan sekutunya mengincar tentara Viet Cong, komunis, dan para sekutunya. Ia menjatuhkan sebanyak 50.000 ton bom menghantam Kamboja pada saat itu. Setelah 4 tahun berlalu, meninggalkan Kamboja dalam kehancuran, Pol Pot kembali merebut kuasa. Dan pada tanggal 17 April 1975, Pol Pot menjadi pemimpin Kamboja. Pada masa pemerintahannya, Pol Pot memberlakukan sistem kerja paksa dengan tujuan negara Kamboja sebagai negara petani dan buruh. Ia menyebabkan adanya migrasi besar-besaran dari kota ke desa dan memerintahkan agar masyarakat kembali bercocok tanam. Setelah terjadinya pergeseran populasi besar-besaran selama masa perjuangan dan kekuasaannya, menurut Amnesty International, sebanyak 1,4 juta orang telah meninggal. Yang ketiga adalah Ferdinand Marcos, presiden ke-10 dari Filipina, dan menjabat secara diktator. Ia dibesarkan secara normal dan lulus dari Fakultas Hukum. Turut melawan Jepang pada Perang Dunia Kedua, membuat ia meraih simpati dan penghargaan atas jasa-jasanya. Ia pun bergabung dengan Partai Politik Nasionalista dan menjadi presiden Filipina selama 2 masa jabatan berturut-turut. Ketika ia ingin menjabat yang ketiga kalinya, hal itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, ia meluncurkan adanya KUP tahun 1972, membuat ia dapat menjabat tanpa batasan waktu. Selama masa jabatannya, ia menggunakan politik nepotisme dan penyingkiran lawan politiknya. Kasus Benigno Aquino Jr. muncul ke publik dan memicu ketidakpuasan. The United Opposition strongly condemns the brutal and treacherous murder of Senator Benigno S. Aquino. Ketika ia terpilih kembali keempat kalinya secara curang, Marcos akhirnya diturunkan dalam revolusi EDSA, sebuah revolusi damai di bawah Corazon Aquino Marcos. Between rebellious military elements and Marcos loyalists began Saturday as helicopters supporting members of the so-called military reform movement. For the sake of the Filipino people, I ask Mr. Marcos to step down now so that we can have a peaceful transition of government. Ia pun dan istrinya melarikan diri ke Hawaii dan akhirnya meninggal di sana karena serangan jantung dan gagal ginjal serta paru-paru. Yang keempat dan yang terakhir adalah Min Aung Hlaing dari Myanmar. Ia menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata pada tanggal 30 Maret 2011, anggota Dewan Keamanan dan Pertahanan, serta meraih pangkat bintang 5-nya. Setelah ia mendapatkan pangkat Jenderal bintang 5-nya, ia dideklarasikan oleh Tatmadaw. Kekuasaannya setara dengan
wakil presiden Myanmar. Dan merupakan tokoh sentral dari negosiasi dua kelompok pemberontak Tentara Negara Wa atau USA dan Tentara Nasional Aliansi Demokratik atau NDAA. Namanya menjadi terkenal pada tahun 2009 karena ia memimpin serangan terhadap pemberontakan Tentara Nasionalis Aliansi Demokratik di Kokang. Yang memaksa 37.000 penduduk dari etnis Kokang untuk mengungsi ke Cina dan menggulingkan pemerintahan regional. Namanya kembali muncul dengan dugaan adanya penindasan yang dilakukan militer terhadap warga Rohingya pada tahun 2017. Bersamanya, militer Myanmar juga melakukan taktik keji di Rakhine seperti yang dilakukan untuk membasmi pemberontakan di 5 negara bagian lainnya. Selain membunuh warga sipil, tercatat bahwa militer juga mempekerjakan penduduk secara paksa, memperkosa perempuan, dan membakar desa. Total 6.700 Muslim Rohingya tewas dalam 1 bulan, dan sekitar 647.000 mengungsi ke Bangladesh. Nah, gimana yang udah lihat tadi? Siapa-siapa aja sih yang masuk ke dalam list diktator paling terkenal di Asia Tenggara? Buat teman-teman yang ada mau nambahin atau masih ada yang mau diskusi, boleh langsung taruh di kolom komentar. Kita bakal seneng banget kalau bisa diskusi bareng kalian. Dan jangan lupa like kalau memang kalian suka videonya, subscribe untuk yang belum subscribe. Mungkin kedepannya gue akan coba untuk upload setiap minggu, jadi jangan lupa untuk ditonton lagi. Sampai ketemu di next video. Bye! Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Abang Bang Jago, Abang Bang Jago.